Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha innahu la yusrifu anna sayyi'aha illa anta wa tawaffana ma'al abrar. Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat majlis ta'lim kitab Bulughul Maram fi haditsil ahkam. Kita di pertemuan yang ketiga, ya, pertemuan yang ketiga malam Kamis, ya, malam Kamis, malam Rabu nggak ada, ya, karena ada pasar. Nah, malam Kamis mudah-mudahan kita bisa istiqomah karena kita berkumpul di masjid. Masya Allah, kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum ila nazalat alaihim as-sakinah ila nazalat alaihimur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Jadi tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum, mereka membaca kitab Allah. Nah, jadi maksud kitab Allah di sini ilmu, karena induknya ilmu itu Al-Quran. Nah, Quran nggak bisa dilaksanakan begitu saja tanpa Rasulullah, sunnah. Jadi cara sholat dalam Al-Quran ada, cuma umum sekali, ya. Tata cara sholat dari A sampai Z adanya dalam sunnah. Makanya Quran dijelaskan oleh sunnah. Tata cara bayar zakat, tata cara haji yang lengkapnya oleh Rasulullah dijelaskannya. Tata cara wudu itu gimana? Yang membatalkan wudu apa saja? Nah, itu makanya kata Rasulullah, kalau dalam ibadah haji, khudu anni manasikakum, ambil dari aku cara manasik. Nah, jadi nggak bisa kita Quran doang. Kita kan ada kelompok itu dia nggak mau beragama kecuali pakai Al-Quran aja. Nah, itu zaman sahabat sudah ada yang begitu, Quraniun, nggak mau pakai hadisnya, nggak mau, ya. Nah, nanti makanya menafsirkan sembarangan, ya, menafsirkan sembarangan. Contohnya sholat cuma 3 kali aja, waktu telu 3 kali aja, karena dalam Al-Quran tuhirnya cuma 3. Dulu kisyams, gosakil lain, ya, subuh, maghrib, zuhur. Ala kulli hal, kita nggak mungkin bisa mengamalkan Islam dengan sempurna tanpa sunnah. Nah, itu makanya yang kita kaji ini bagian dari penafsiran kitabullah, itu sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mengkaji di sini, kita belajar, ya. Saya mengingatkan kembali Nabi Musa ketika ditanya sama kaumnya, siapa paling alim? Kayaknya saya. Langsung Allah tegur, keluar kamu cari ilmu lagi. Temuin ada orang lebih alim dari kamu, nggak viral, followernya pun tidak ada, tapi lebih alim dari kamu. Itulah Nabi siapa? Khadir. Nabi Khadir. Tinggalnya pun nggak di ibu kota, ya, tinggalnya di mana? Kayak nelayan di pantai, sampai nyarinya susah, bawa ikan dulu. Ingat, silahkan baca surat Al-Kahfi. Ciri-ciri dekat dengan Nabi Khidir, ikannya loncat jalan sendiri, ya, kepanasan. Tuh Nabi Musa, ya, yang Firaun aja lewat, ya, kuatnya bukan main, pinternya bukan main, suruh tawadhu lagi, nuntut ilmu lagi, belajar. Ada yang lebih alim dari kamu walaupun nggak viral. Nah, ya, itu udah nggak viral, nggak alim. Nah, ala kulli hal, intinya terus belajar. Nabi Musa suruh belajar, makanya Nabi Muhammad sama Allah suruh minta ilmu terus.
Ini sering saya sampaikan. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, ya Allah tambahkan untuk aku ilmu. Zidni ilma, zidni ilma. Makanya Nabi kalau pagi itu salah satu doanya ilmu bermanfaat, rezeki halal, amal diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ilmu nomor satu. Kalau kita nomor satu duit. Nah, ilmu nomor 22. Ya, enggak, harusnya kita minta ilmu, minta rezeki, minta amal yang diterima. Itu ya, itu dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita sudah begini, datang rahmat turun, malaikat menyelimuti. Jadi Allah itu menyiapkan malaikat yang mulia-mulia, lebih keren daripada pas pampres. Ya, lewat pas pampres itu ya. Atau apa yang orang makhluk yang mulia. Makanya kalau dalam Al-Qur'an malaikat itu disebut kiram. Karim zamannya kiramin bararah. Orang-orang yang makhluk-makhluk yang mulia. Ya. Presiden lewat, mulia sekali. Itu malaikat yang mulia gitu kerjanya suruh cari majlis zikir. Cari majlis zikir. Jadi kalau nemu majlis zikir, panggil temannya, "Woi, dapat di sini." Majlis zikirnya apa? Majlis ilmu. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis dalam surat Al-Jumu'ah tentang fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, idza nudiya lis shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila udah ada seruan salat Jumat, kata Allah, fas'au, cepat-cepat ila dzikrillah, kepada zikrullah, majlis zikir. Apa itu? Karena ada khutbah Jumat. Makanya harusnya khutbah Jumat ya betul-betul di situ mengajarkan ilmu. Apa? Karena itu betul-betul majelis yang mulia. Makanya kalau bisa jangan tidur, tapi masih ya kebiasaan turun temurun, ada aja pewarisnya. Kakeknya dulu tidur, anaknya tidur, cucunya tidur nang masjid waktu Jumatan. Ya sampai pas bangun-bangun kesemutan, tidak bisa bangun. Ya enggak? Mudah-mudahan kita enggak tidur waktu khutbah. Itu zikrullah intinya. Salat Jumat itu di situ, fas'au ila dzikrillah. Kenapa? Karena di situ ada taklim. Ya. Makanya mimbar Rasulullah itu disebut, antara mimbar Rasulullah dengan rumah Rasulullah, di depannya mimbar itu disebut apa? Taman surga. Karena di situ Rasulullah menyampaikan majlis zikir, menyampaikan zikir. Zikir itu supaya kita ingat Allah, supaya kita enggak salah dalam beribadah. Makanya perlu kita senantiasa menghadiri majelis zikir. Majelis zikir di sini maksudnya majelis ilmu. Karena ketika kita berada di majelis ilmu, kita beristighfar, bersolawat, astagfirullah. Rasulullah sekali duduk astagfirullahnya 70 kali minimal. Astagfirullah. Jadi itu mudah-mudahan kita bisa dapat kemuliaan itu. Malaikat hanya mencari orang-orang yang ada di majelis zikir. Kemudian bukan cuma itu, nanti Allah Subhanahu wa taala itu membanggakan wa dzakarahumullah fiman indah. Allah membanggakan orang-orang yang suka bermajlis zikir, bermajlis ilmu di hadapan atau di sisi orang-orang yang di sisi makhluk-makhluk Allah, di sisi makhluk-makhluk Allah yang mulia, itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebut pelan-pelan dibanggakan oleh Allah. Kalau kita dibanggakan oleh kepala sekolah aja mungkin udah senang ya. Oleh gubernur lah ya. Oleh Pak Jokowi senang dibanggakan insyaallah. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan malaikat pun bangga kalau dapat majelis zikir. Nah, jadi merasa karena itu sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa terus begini nanti terus sampai akhir zaman. Kita, adik-adik kita, anak-anak kita suka dengan majelis zikir, majelis ilmu. Ya karena Allah ciptakan bumi ini supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, itu perlu turunannya la ilaha itu apa? Kita mengamalkan la ilaha illallah. Nah, itu mudah-mudahan kita tetap semangat
untuk menuntut ilmu. Nah, kita sekarang masuk hadis ketiga. Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hadis ketiga, An Abi Umamah Al-Bahili, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah, ya, qala Rasul. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu yang menajiskannya, tidak ada yang bisa merubahnya menjadi najis sesuatu apapun. Nah, tapi sudah kita jelaskan, hadis ini umum tetapi dikhususkan oleh hadis lain. Nah, hadis lainnya ada di hadis itu tadi hadis Abi Sa'id, ya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, innal ma la yunajjisuhu syai', atau innal ma tahurun la yunajjisuhu syai'. Itu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian sekarang hadis Abi Umamah. Hadis Abi Umamah di sini diterangkan innal ma'a la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Ya, innal ma' la yunajjisuhu syai', sesungguhnya air itu tidak akan ada yang bisa merubahnya menjadi air najis kecuali illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali ya sudah ia dikalahkan atau berubah. Ghalaba sini kita artikan taghayyar, berubah, ya, baunya dan rasanya dan warnanya. Nah, jadi baunya jadi bau najis, rasanya rasa najis, warnanya warna najis. Kalau warna najis bisa lah kita tahu, ya, baunya juga tahu. Tapi kalau rasa najis, nah, ini udah berubah udah oleh rasa najis. Gimana caranya tahu ini rasa najis? Dijilat. Hah? Ya, sebetulnya rasa di sini ya mungkin aja pas kita kumur-kumur kok rasanya kayak rasa rasa bukan rasa yang normal. Nah, itu berarti udah berubah. Pas kita lagi kumur-kumur nih, oh, kok jadi pahit-pahit begini, kayak pahit-pahit, kayaknya bukan benda-benda yang sering dimakan, tapi ini najis. Nah, itu kalau udah berubah rasanya, ya, tapi bukan juga kita anjurin jilat, ya, cukup pakai yang gampang diidentifikasi, bau dan warna. Nah, hadis ini, kalau dalam hadis yang ini, ya, ini hadis riwayat Ibnu Majah, sebagian ulama melemahkannya, Imam Abu Hatim melemahkan hadis ini. Ya, tapi ulama tetap menerima hadis ini karena bercocokan dengan konsensus ijma'. Jadi ijma' itu kesepakatan ulama Islam, nggak ada yang mengingkarinya. Tapi kalau bukan ijma', masih berbeda pendapat, nggak apa-apa. Contoh, ya, tentang kalau perempuan haid duduk di masjid, perempuan haid baca Al-Quran, boleh nggak? Memang kebanyakan ulama mengatakan nggak boleh, tapi bukan ijma'. Nah, masih ada ulama-ulama yang dahulu dan yang sekarang yang punya pendapat tidak boleh dengan catatan-catatan tertentu. Contohnya tidak mengotori masjid. Ya, kemudian mereka dalilnya dulu di zaman Nabi ada ibu-ibu yang kerjanya nyapu masjid dan tinggalnya di dalam masjid. Itu ada kemungkinan haid. Nah, itu salah satu. Akhirnya berbeda pendapat. Nah, itu kalau nggak ijma nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ijma nggak apa-apa, masih berbeda pendapat. Nah, di sini perlunya kita ilmu untuk bisa saling memahami. Contohnya lagi kalau zakat fitrah itu harusnya dengan makanan pokok setempat. Kalau zaman Nabi ya kurma, gandum. Kalau kita ya beras. Sebagian orang mungkin masih makan sagu. Jadi pakai makanan pokok. Enggak boleh pakai alat tukar seperti emas dan perak. Kalau sekarang duit nggak boleh. Itu kebanyakan ulama mengatakan harus itu. Karena di zaman Nabi, di zaman sahabat ada uang, ada emas, ada perak, ada alat tukar, tapi tetap pakai makanan pokok. Nah, tapi nanti ada sebagian ulama, ya,
Termasuk di Indonesia yang banyak digencarkan bahwa lebih pakai uang lebih cepat, lebih bermanfaat katanya. Ya, seperti itu. Jadi ketika ada perbedaan hal tersebut, boleh kita pilih salah satu yang menurut kita itu paling apa? Paling benar dan paling menenangkan hati kita dengan catatan ada landasannya gitu. Nah, di sini pentingnya kita belajar, berilmu. Makanya Imam Bukhari mengatakan al ilmu qabla al qaul wal amal, ilmu dulu baru kita berkata dan beramal. Nah, di sini kalau dalam hadis Ibnu Majah di sini terangkan air itu tidak bisa jadi najis atau tidak ada sesuatu pun yang bisa merubah air jadi najis kecuali berubah harum, aroma dan rasa dan warna. Tiga. Jadi seolah-olah kalau kita baca hadis ini seolah-olah kalau masih satu doang yang berubah nggak najis. Nah, ini kan pakai wa di sini, wa. Jadi berubah rasanya, aromanya dan rasanya dan warnanya. Harus tiga-tiganya berkumpul. Jadi dijilat dulu bagaimana? Tiga. Berat nih yang ketiga yang main jilat. Kalau najis, ini kena najis enggak? Kira-kira udah berubah sama najis enggak? Jilat. Siapa sih mau? Hah? Kalau harus berkumpul tiga gini, makanya nanti dalam lafaz lain, dalam riwayat Imam Baihaqi, al-ma'u tahirun illa in taghayyar. Air itu suci, bisa dipakai untuk berwudu, mengangkat hadas kecil, hadas besar, bisa untuk mensucikan najis, membersihkan najis. Al-ma'u tahir illa in taghayyar, kecuali dia udah berubah. Rihuhu, aromanya, pakai atau ta'muhu, rasanya, launuhu, atau warnanya. Nah, di sini pakai riwayat ini lebih tepat dan riwayat ini menjelaskan wa yang di atas, karena dalam bahasa Arab wa itu bisa artinya atau, bukan cuma dan. Kalau kita baru belajar bahasa Arab kan wa itu dan, ya enggak? Nah, ya, makanya dalam Al-Qur'an fankihuma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kata Nabi, nikahi perempuan-perempuan ya, kalau memang bisa masna, dua, dan kalau diartikan dan tiga dan empat, itu berapa? Dua dan tiga dan empat, jadi berapa? Dua tambah tiga berapa? Lima, tambah empat, 9. Jadi 9 boleh. Itu kalau kita artikan pakai wa itu artinya dan. Jadi boleh nikah 9. Ada dulu yang subur 12. Sudah masih hidup atau masih ada? Masih hidup atau masih ada? Oke. Nah, wa di sini bukan artinya apa? Dan atau. Umat Islam, umat Nabi Muhammad tidak boleh lebih dari 4. Nah, makanya bahasa penting, belajar bahasa Arab penting, apalagi bahasa Arab ya, bahasa Al-Quran kita harus belajar, anak-anak kita harus belajar bahasa Arab, karena itu bahasa yang kita nggak bisa sampingkan begitu saja ya. Nah, kemudian itu juga kalau memahami Al-Quran nggak pakai sunnah itu begitu ya, akhirnya ada kelompok dulu yang punya pemahaman seperti itu. Nah, karena mentang-mentang bisa terjemahin belajar bahasa Arab, durusul lughah atau apa gitu ya. Wah, berarti kan 2 dan 3 dan 4. Nah, makanya perlu kita menafsirkan Al-Qur'an dengan as-sunnah. Nah, jadi di sini hadis yang ini riwayat Imam Baihaqi menjelaskan riwayat yang tadi. Jadi enggak mesti tiganya yang berubah, enggak mesti rasa dan warna dan aroma, enggak mesti. Cukup atu dari yang 3. Ya, kalau udah rasanya rasa najis, mungkin ada orang enggak sengaja kumur-kumur tiba-tiba kok pahit-pahit begitu. Ya. Ada orang, oh iya tadi si A habis kencing di situ. Oh, pantes. Pahit-pahit kayak teh begitu.
tanpa gula, ya udah berarti udah berubah itu rasanya. Nah, oleh najis. Berarti udah jadi najis. Cukup. Kok masih bening ini airnya? Enggak juga bau-baunya enggak ada. Nah, oke. Jadi pokoknya kalau satu yang berubah udah cukup. Kemudian kemarin udah kita jelaskan yang menentukan ini udah berubah atau enggak siapa? Orang yang normal. Orang yang normal, bukan orang yang enggak normal. Seperti itu. Kan ada yang penciumannya tajam, ada yang mampet hidungnya, bangke pun di depan tidak tercium karena udah rusak. Nah, karena ciri-ciri COVID-19 katanya tidak mencium bau. Oke. Itu ya. Jadi hadis riwayat Imam Baihaqi, al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu. Nah, jadi pakai au atau. Kalau au jelas artinya atau. Mirip bahasa Indonesia enggak? Atau sama au. Kalau bahasa Arab au. Kalau bahasa Indonesia a tau. Ada panjang atau. Ya, kepanjangan dikit bahasa Indonesia ya. Atau, tau. Kalau bahasa Arab au. Nah itu. Jadi bahasa itu semua bahasa dunia itu punya hubungannya dengan bahasa Arab. Karena ada teori bahasa tertua, bahasa Nabi Adam itu bahasa Arab. Enggak apa-apa, kita hargai pendapat ini dan pendapat ini kuat. Subhanallah. Karena asalnya manusia itu Nabi Adam, kemudian anak. Makanya bahasa Jawa dengan bahasa Arab juga ada kedekatan. Karena ke atasnya bahasa Sanskerta. Itu sudah ada penelitiannya itu di London. Itu bahasa-bahasa tertua sedunia, bagaimana hubungannya dengan bahasa Arab. Dia neliti bahasa Jepang, subhanallah. Ya, contoh kecil lah kalau bahasa Jawa. Memotong itu apa kalau bahasa Jawa? Hah? Ketok, mengetok. Oh jadi ketok, oh jadi ketok. Kalau bahasa Arab kotoa, kotoa yakto'u, ikto' tugel, potong. Kalau bahasa Jawa ketok, gini kotoa, ketok, tapi jadi ketok. Ala kulli hal itu bukan kebetulan. Kalau kita teliti memang bahasa-bahasa itu punya kesamaan satu dengan yang lain, menunjukkan manusia itu asalnya satu, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bukan dari monyet kemudian jadi Homo wajakensis, jadi Homo sapien, manusia cerdas, tadinya bungkuk jadi tegak, tadinya di goa pakai batu, sekarang pakai kompor gas. Ya, asal manusia itu justru pinter, ganteng. Nabi Adam lama-lama menurun ya kualitasnya, bentuk tubuhnya jadi pendek, sebagian bisa yang panjang-panjang. Orang Jerman itu masih panjang-panjang badannya ya. Kalau Nabi Adam aslinya tinggi, bukan asalnya bungkuk. Jadi justru asalnya itu sempurna, berkurang nanti di surga akan sempurna kembali manusia, sempurnanya manusia ya. Jadi bentuk dan rupa Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nah, hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang kami banggakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuki hadis berikutnya. Nah, kita agak cepat nih malam ini. Hadis berikutnya hadis Abdullah bin Umar ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab dulunya juga sangat membenci Islam, mau membunuh Nabi. Masuk Islam bahkan jadi besannya Nabi jadi menantunya Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab punya anak perempuan Hafsah. Nah, itu kayak Aisyah, usianya beda dikit juga. Tapi suaminya meninggal, akhirnya Rasulullah menikahi Hafsah. Hafsah juga masih kecil usianya. Ya, Hafsah itu punya saudara ini namanya Abdullah. Makanya banyak dapat ilmu. Kenapa? Karena adiknya ya. Mbak atau adik? Saya jadi lupa lagi. Pokoknya karena ada hubungan juga, akhirnya banyak ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abdullah bin Umar termasuk ulama sahabat. Dan ini ketika Rasulullah menjadi nabi usianya masih kecil sekali, seperti Abdullah bin Abbas ya. Aisyah. Baik, apa kata Abdullah bin Umar? Di sini diterangkan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khabasa." Ya, ya, di sini diterangkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air itu mencapai dua kulah, jadi kullataini, ya, kullatun satu kulah, kullataini dua kulah, lam yahmilil khabas. Nah, dia tidak akan dipengaruhi oleh al khabas. Al khabas itu maksudnya di sini najis. Nah, wa fil abdin lam yanjus, dalam lafaz lain diterangkan dia tidak akan menjadi najis. Akhrajahul arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, idza kana al-ma'u kullatain al-kullatani, na'am, tasniyatu kullah. Nah, fama hiya al-kullah? Al-kullah tuhmal ala ma dzakarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Mi'raj, haitsu qala inna waraqaha ka'adhanil fiyalah wa adunhu qala katilali hajar wa hiya tushbih ma yusamma indana bil jabiyah yudha'u fiha al-ma' wa kanu bil awwal yubriduna al-ma' fi hadhihi al-jabiyah ay yad'unahu wa hiya syai'un yushbihu al-birmil al-masnu' min at-tub, na'am, yubarrad al-ma'. Jadi kullah itu tempat, ya, kalau zaman dulu itu dibuat dari tub, ya, tanah. Itu kalau kayak kendi gitu ya. Jadi air itu kalau ditaruh di situ jadi seger. Nah, jadi kalau kita punya tempat dari kendi itu, air itu seger dari tanah. Nah, jadi ya kayak kendi, kayak gentong, cuma nggak besar banget, ya. Nah, nggak terlalu besar. Ada yang mengatakan satu kulah itu tis'a, na'am, kirbatin. Jadi 9 kirbah. Kirbah itu tempat air dari kulit. 9 itu. Tidak terlalu besar, ya. Nah, tidak terlalu besar. Nah, nanti ulama itu ketika menentukan dua kulah itu berbeda pendapat. Karena itu di zaman itu aja ukuran itu belum terlalu rekat. Belum terlalu disepakati, ya kadang-kadang beda, makanya kayak satu mud. Kan beda-beda tangan orang, ya, tangan orang ini beda, ada yang gede, nah, ada yang kecil. Jadi akhirnya ya nanti beda-beda, makanya zakat fitrah berapa kilo? Jadi ulama Indonesia 2,5 dah, ulama Arab 3 dah, aman gitu. Nanti ada yang cuma 2 kilo, ada yang 1,5 kilo. Kenapa? Karena memahami, ya. Memang mungkin sekali untuk berbeda itu, mungkin sekali untuk berbeda. Nah, oke. Nah, nanti salah satu sebagian ulama, Syekh Wahbah Zuhairi namanya, itu dia beristihad dan itu diikuti oleh sebagian ulama, ya, oleh sebagian ulama, tentang dua kulah. Syekh Wahbah Zuhairi itu dia mengatakan dua kulah itu sekitar, saya takut salah, saya cek dulu di dalam buku Al-Fiqh wa Ajillatuhu. Oke, nanti saya kabari, lupa saya kemarin 200 sekian, 207 berapa gitu, ya, 207 liter. Kalau tandon kita itu berapa? 1000-an kan? Itu. Yang besar itu berapa? 1200. Ini nggak nyampe, cuma 200-an aja.
Jadi Syekh Wahbah Zuhairi rahimahullah taala, dia udah meninggal, ulama kontemporer, meneliti ya, akhirnya pendapat dia diputus apa, banyak diikuti ya. Oh ya, 270 liter. 270 liter itu berapa jadi? Ya berapa? 100 liter itu apa? 100 liter yang gimana, kalau kita 100 liter berapa? Jadi ya, maksudnya kalau kita yang pakai hari-hari itu, kalau tanun itu ribuan ya, 1200. Nah, ini jadi dua kulah itu Syekh Wahbah Zuhaili setelah dia teliti-teliti, kalau menurut dia pokoknya 270 liter air. Kalau 270 liter menurut hadis ini, seandainya apa namanya 270 liter dan ke atas kena najis, maka tidak berpengaruh najisnya, selamat tentunya tidak berubah, selamat tentunya tidak berubah. Ya 270 liter ke atas, ya sebelum lebih. Nah, 220, nah berarti nambah dikit. Ya itu. Nah, dari hadis ini nanti sebagian ulama mengatakan pokoknya kalau air kurang dari 270 liter terus kena najis walaupun dikit, walaupun nggak berubah rasa atau aroma atau warnanya oleh najis, tetap jadi najis. Kenapa? Karena Nabi ngomong begini, idza kanal ma'u qullatain lam yahmilil khabasa. Apabila air itu 2 kulah atau ke atas, kita artikan seperti itu, kalau kena najis tidak ngefek selama tidak berubah. Nah, akhirnya dipahami sama sebagian ulama, termasuk ulama Syafi'iyah ya. Nah, pendapat ini juga banyak di apa ini, kalau di Malaysia Syafi'iyah banyak di Melayu ya, tanah Melayu, Yaman. Kan mafhumnya berarti kalau airnya kurang dari kulatain, kurang dari 270 liter, kalau versi Syekh Wahbah Zuhairi, kena najis, berubah nggak berubah berbahaya. Jadi otomatis sudah menjadi air mutanajis, air tercemar oleh najis walaupun nggak berubah. Berdasarkan di sini. Akhirnya kata para ulama yang lain mengatakan hadis ini tidak menyatakan seperti itu. Pokoknya kaidah yang benar ya hadis yang tadi, air itu mau dikit mau banyak kalau dia udah suci, kemudian kena najis mau dikit mau banyak, kalau nggak berubah satu dari yang tiga tetap suci selama nggak berubah, mau dikit mau banyak. Terus hadis ini bagaimana? Hadis ini Rasulullah hanya mengatakan apa? Akhirnya dijawab seperti ini. Hadis ini menunjukkan memang kalau kulatain itu biasanya kalau najis sedikit itu memang nggak berpengaruh kalau cuma sedikit. Nah, kalau cuma sedikit, ya walaupun dia apa namanya 2 kulah ke atas, kalau najisnya banyak, kan katanya apabila air 2 kulah dan ke atas tidak terpengaruh oleh najis, kan gitulah kata hadisnya. Terus dia ambil kesimpulan sebagian ulama, kalau kurang dari itu, kalau kena najis otomatis jadi najis walaupun nggak berubah. Terus kita jawab, kalau najisnya banyak biar 2 kulah, biar 10 kulah, kalau najisnya banyak berubah ya apa namanya tetap jadi najis. Jadi intinya makanya pendapat yang lebih kuat wallahu alam, tapi ini berbeda pendapat ya, ulama biasa aja. Sing penting enggak berubah. Di kamar mandi ada timba kan, kadang-kadang ya nyiram kloset itu itu naik gak ke atas. Ya enggak? Sering kan itu terjadi ya, nyiprat-nyiprat itu kena ember tempat. Pokoknya selama enggak berubah aromanya atau rasanya atau warnanya, suci, bisa dipakai. Tapi sih kalau pesan saya, kamar mandi disetting jangan sampai kena cipratan-cipratannya itu, jadi geli juga walaupun nggak berubah ya, rasa atau aroma atau warnanya oleh najis. Nah, jadi hadis ini dijadikan pegangan ya oleh sebagian ulama, mengatakan pokoknya kalau air 2 kulah ke bawah terus kena najis walaupun dikit dan nggak berubah rasa atau aroma atau rasanya rasanya atau aromanya atau warnanya, tetap najis, nggak boleh dipakai. Ini pendapat berdasarkan hadis ini, karena tadi katanya Nabi apabila air 2 kulah atau ke atas terus kena najis nggak ngefek, kalau bahasa kita tetap oke airnya. Nah otomatis dia, akhirnya sebagian ulama punya pemahaman, oh berarti kalau kurang dari itu berpengaruh jadi najis.
Terus ulama yang lain menjawab enggak gitu maksudnya. Maksudnya memang kebanyakan kalau 2 kula itu kan agak banyak memang. Kayak satu drum. Kalau kena najis dikit ya apa namanya? Tapi hadis ini bukan berarti kalau kurang dari itu jadi najis walaupun tidak berubah. Jadi pendapat yang lebih kuat pokoknya seperti hadis yang awal tadi itu lebih kuat. Selama enggak berubah oleh najis rasa atau aroma atau warnanya, maka dia tetap suci dan mensucikan. Ini pendapat lebih kuat. Tapi pendapat yang itu juga tidak mengapa karena mereka mengambil pemahaman dari hadis yang kita baca ini. Nah, itu mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Nah, jadi tentang konsep air. Nah, makanya kalau udah di ember-ember itu, air di ember-ember kamar mandi, bagi sebagian teman-teman yang pakai pendapat ini kan itu udah udah bingung. Cuma dikit mau dibuang kemarau. Ini jelas kurang dari 2 kula, terus sudah kecipratan dikit, ya enggak? Apalagi kalau anak kecil yang makanya itu khawatir kalau kita di SD atau apa anak kecil kalau udah kencing di kamar mandi itu kayak udah khawatir kalau enggak betul-betul diingetin jongkok karena bisa aja kemana-mana. Harus diawasin, jangan muncrat-muncrat. Nah, walaupun enggak nanti dia pakai pendapat kan anak kecilnya kan enggak berubah Ustaz. Walaupun enggak berubah tapi kumaha begitu ya. Gimana gitu. Nah, ala kulli hal itu 2 pendapat besar dalam fikih Islami. Jadi kullataini menurut sebagian ulama dan nanti ada yang mengatakan bukan segitu. Nah, ini kita baca pakaian di Indonesia banyak dipakai pendapat ini 270 liter. Nah, itu 2 kula. Nah, seperti itu. Jadi kalau membuat bak wudu segitu biar kena pun nggak ngefek. Nah, tapi insya Allah sedikit pun nggak apa-apa. Yang penting dia tidak tercemar oleh najis. Terbukti tercemar kalau berubah rasanya oleh rasa najis atau aromanya oleh menjadi aroma najis atau bau warnanya menjadi warna najis. Itu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Sudah ada ya? Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Guru. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa kita sesi tanya jawab bebas. Tanya apa aja. Yang penting saya ada ilmunya saya jawab. Kalau nggak tahu saya WA Ustadz yang lain. Ya, penting itu ya. Oh iya, Masya Allah. Nah, air mustakmal. Pengertian air mustakmal itu memang ada dalilnya, landasannya. Jadi gini, salah satu dalil yang digunakan adalah Rasulullah pernah ngomong begini. La yaktasilu rajulu bifadlil mar'ah. Naam, walal mar'ah bifadlir rajul. Enggak boleh laki-laki mandi junub bekas air yang dipakai istrinya mandi junub. Jadi kalau istrinya mandi junub duluan, nanti laki-laki nggak boleh mandi bekas. Kenapa? Ada kemungkinan air dari istrinya itu waktu mandi junub jatuh-jatuh di sini. Ini dalil landasan konsep air mustakmal. Jadi nanti sebagian ulama tuh ada yang memang terlalu ketat gitu ya. Jadi contohnya kayak wudu aja, gini wudu. Namanya pas kita wudu begini, airnya di sini harus suruh ke sini semua. Nggak boleh airnya kita ambil kita untuk basuh yang belum. Nah, itu karena masuk air mustakmal katanya. Nah, akhirnya mereka punya pendapat air mustakmal air yang suci tapi tidak mensucikan. Gitu. Air yang suci makanya nggak boleh wudu di kobok akhirnya kan. Padahal Rasulullah wudu di kobok jelas hadisnya sahih. Nanti kita baca hadis tentang wudunya Nabi. Yang penting udah dicuci dulu. Air masuk nanti ambil air memuka lagi. Jadi tangan masuk terus ke gayung kalau kita. Nah itu kan kalau sebagian ulama nggak boleh begitu. Kenapa? Karena tangan kita ini
ada yang netes, ada yang apa, mustakmal. Tapi itu landasannya. Nah, tapi ada dalil yang lain, Rasulullah pernah mandi bekas mandinya Maimunah, istri Nabi mandi pakai bekasnya. Ini gimana? Nabi tadi ngelarang, Nabi melakukan. Nah, kalau ada dua begini, maka ulama memilih menjelaskan. Kalau ada air yang lain, memang jangan sampai seperti itu. Apa namanya? Jadi makruh tapi sah. Mandi junubnya sah, tapi bukan enggak sah. Nah, jadi mandi bekas apa namanya? Lain kalau sama-sama ada dalilnya. Rasulullah sama Aisyah pernah mandi bareng di satu bejana, sama-sama nyiduk. Nah, itu kan kalau sama ya namanya juga orang mandi pasti ada lah kembali ya enggak? Nah, di sini justru kalau sama-sama enggak apa-apa. Wakilana junub kata Aisyah. Dua-duanya kita lagi junub. Jadi sama-sama di satu. Nah, tapi kata para ulama tetap sah. Tetap sah. Nah, jadi konsep air mustakmal itu dalilnya. Nah, Rasulullah SAW an yaktasil rajul bi fadlil mar'ah walal mar'ah bi fadli ar-rajul. Tapi pendapat yang kuat tidak ada yang namanya air mustakmal kalau yang dimaksud mustakmal itu seperti itu. Kenapa? Sing penting enggak tadi pakai wadah tadi. Pokoknya dia berubahnya itu apalagi ini kan enggak berubah rasanya atau aromanya atau apa? Rasa, aroma atau aroma sama bau warna. Ya, jadi selama air itu enggak berubah, mau dikasih nama mustakmal, mau dikasih apa, bisa dipakai untuk wudu. Makanya paling pol makruh. Paling pol makruh. Nah, tapi nanti pengertian air mustakmal itu apa? Apakah jadi salah satu pengertian air mustakmal itu ya, air yang udah kita pakai wudu kita taruh lagi nanti kita pakai lagi. Nah, itu yang mustakmal kan ngalir. Nah, ini kenapa disebut mustakmal? Karena udah kena badan kita. Apa namanya? Ya tapi kayaknya kalau badannya bersih nggak bau-bau amat. Tapi kan nggak najis ini. Ya kecuali di tangan kita ada anunya guguk, ya kencingnya guguk, habis nyuntik guguk atau apa. Di sini akhirnya berubah. Nah, itu beda lagi. Tapi kan ini seandainya nggak berubah, ya maka nggak ada masalah. Tapi konsep air mustakmal akhirnya diperluas, akhirnya nggak boleh, akhirnya kita masukkan tangan ke baskom wudu, nanti ngambil untuk muka, nanti ngambil untuk tangan, ya nggak? Tangan kita masuk terus, ini nggak boleh. Sebagian ulama kenapa? Mustakmal katanya. Bukan, ini bukan mustakmal yang begini. Kenapa? Karena Rasulullah nanti cara wudunya seperti itu. Rasulullah itu ngirit banget kalau wudu. Jadi kalau wudu cuci tangan, basahin dulu, baru masuk, kumur-kumur, baru ambil untuk muka. Abdulnya pakai kedua tangan kalau muka. Kalau muka pakai kedua tangan, karena lebih kena. Terus ambil tangan. Kan airnya dikit banget Rasulullah kalau wudu. Gitu. Jadi wudu begitu sah banget. Justru itu wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau ya gara-gara diperluas konsep mustakmal ini wajib pakai keran kalau wudu itu atau dikocorkan, ya seperti itu supaya pokoknya jangan sampai kena air. Nah, kalau kulihal pertanyaannya nanti kita sampai kayaknya di situ, tapi walau alam sesi berapa wallahu alam. Nah, itu mukadimahnya Pak Guru. Bagaimana Pak Guru, jelas? Kalau nggak jelas kita WA nanti. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.